Hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Kali ini kita akan membahas permainan yang sangat-sangat menarik, tentunya seni bermain Mikhail Tal, magician dari Riga. Dan di sini saya memilih saat menghadapi Grandmaster Robert Eugen Birne. Ini berlangsung pada turnamen elit Olimpiade Catur di Kuba Havana 1966. Dan untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Mikhail Tal putih memulangkan dengan pion ke-4 dan dibalas pion ke C5, tentunya pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, kuda ke C6, D4 menawarkan pion pusat, pertukaran diterima, kuda memukul kembali. Kuda ke F6 mengancam pion pusat, kuda ke C3, dan pion ke D6. Dilanjutkan gajah ke G5, tentunya main line juga. Lanjutan biasanya disupport dengan pion E6 dan menteri ke D2 saat ini. Mencoba melakukan rokade sayap menteri mungkin dari Mikhail Tal. A6 yaitu mengontrol petak penting B5 dan betul saja rokade sayap menteri. Gajah ke D7 dimainkan, F4 saat ini. Kita lihat di sini dari sayap raja ke depan akan mulai mengeteh. Gajah ke E7 mungkin mempersiapkan rokade dan kuda ke F3. Kita lihat bagaimana manuver-manuver kuda sudah mengarah apabila ke depan rokade. Pion ke B5 saat ini mencoba mengetek juga ke depan dari sisi hitam dan gajah memukul kuda. Dan kita lihat teman-teman, apabila gajah memukul gajah, pion ini menjadi lemah sehingga pion G menerima gajah F5. Menteri ke A5 saat ini yaitu mengusir kuda ke depan supaya menteri dapat memukul pion. Sebelumnya bagaimana bang jika di dalam posisi ini pion memukul pion? Maka peta ini menjadi lemah, tetapi terlebih dahulu harus gajah ke D3 teman-teman. Di mana menambah tekanan terhadap pion ini, di mana pion memukul pion, gajah memukul kembali. Kita lihat di sini juga mengepin kuda. Benteng ke C8 dan kuda baru ke D5. Dan di sini kuda di sentral cukup baik. Dan di sini kita lihat cukup berbahaya apabila rokade ke depan karena apa, file ini sudah terbuka. Dan kita kembali sehingga di dalam posisi ini, apabila juga di dalam posisi ini langsung kuda ke D5, maka ini akan dibalas dengan pion memukul pion. Kita lihat tempo mengancam kuda juga mengontrol peta ini. Kuda ke D4 dan benteng dapat ke C8. Dan ini pun posisi kembali sebanding. Untuk itulah teman-teman, kita kembali. Sehingga hitam tidak mencoba memukul pion dengan menteri ke A5 aktif dan raja tentunya ke B1 mensupport pion. Dan di sini mungkin cukup berbahaya ke depan untuk rokade sayap raja sehingga hitam memilih rokade sayap menteri. Pion ke G3 dilanjutkan. Kita lihat dengan pion C2 gajah ke depan. Mungkin langsung menusuk ke raja ke depan. Dilanjutkan raja ke B8 menghindari ancaman. Dan gajah ke H3, gajah ke C8, benteng ke E1. Secara tidak langsung mengancam gajah ke depan. H5 saat ini dilanjutkan, menteri ke E3. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Di sini gajah ke D7 teman-teman. Karena tiada signifikan, tetapi ketika dilihat lebih dalam bahwa B4 opsi terbaik. Kuda ke E2, maka menteri dapat ke C5 teman-teman. Kita lihat langsung mengambil alih diagonal ini. Menteri ke D3, maka E5 saat ini. Kita lihat menutup juga akses gajah ini dan juga membuat posisi tertutup. Namun di dalam posisi ini, kita mencoba dengan gajah ke D7 dan dilanjutkan kuda ke E2. Lihat manuver kuda ke depan menambah tekanan terhadap pion, mungkin juga akan disupport dengan menteri ke depan. Kuda ke E5 dimainkan langsung menawarkan kuda ke F4 saat ini, mengancam pion. Kuda ke G4. Kita lihat di sini selain menghalangi aksi gajah, menambah tekanan terhadap pion ini juga mengancam menteri. Menteri ke E2 saat ini, benteng ke G8. Kuda ke D4. Lihat teman-teman, lagi-lagi menambah tekanan terhadap pion dan menteri ke B6. Apabila dicoba dengan E5 memforking salah satu kuda, maka kuda dapat ke B3 tempo mengancam menteri. Menteri ke B6, kuda ke D5 tempo mengancam menteri juga mengancam gajah. Menteri ke D8 juga mensupport gajah, maka gajah ke F1
Dan di sini kita lihat bahwa perwira putih cukup fokus ke depan mengancam Raja Hitam. Luar biasa bagaimana Mikhail Tal mengkoordinasikan satu sama lain perwiranya. Dan kita kembali untuk itulah di dalam posisi hitam, yaitu dengan menteri langsung ke B6, dilanjutkan benteng ke D2 saat ini. Tetapi yang jadi pertanyaan, bagaimana jika di dalam posisi ini pion memukul pion? Dengan harapan pion memukul pion dan kuda memukul pion, gajah memukul kuda dan kuda memukul gajah. Maka ini ada kuda ke F2 teman-teman. Inilah juga fungsinya menteri digerakkan sebelumnya di peta ini. Di mana setelah kuda mundur melindungi gajah, maka kuda akan memukul benteng. Walaupun memang Mikhail Tal secara komputer masih lebih baik, tetapi hitam punya kesempatan ke depan untuk memperbaiki posisi. Untuk itulah teman-teman kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini tidak langsung pion memukul pion, tetapi benteng ke D2 terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan pion ke I5 saat ini, maka kuda ke D5. Dengan tempo mengancam menteri ke D8 dan kuda ke B3. Gajah ke C6 dimainkan mengancam kuda, C4 mempersolid kuda. Menteri ke D7 dan kuda ke A5. Lihat teman-teman, mengancam gajah. Gajah ke D8 mengancam kuda, kuda memukul gajah skak. Menteri memukul kembali benteng ke C1, yaitu ke depan memukul pion, juga membuka ancaman terhadap menteri. Raja ke B7, sehingga pion memukul pion, membuka ancaman terhadap menteri sehingga menteri memukul pion. Benteng ke D3 bermanuver ke depan langsung mengancam menteri juga raja sehingga raja ke A7. Gajah langsung memukul kuda dengan harapan tiada lagi perlindungan untuk mengontrol kota ini. Pion menerima sehingga menteri ke I3 skak, raja ke A8. Apabila dicoba gajah menutup, maka kuda akan memukul gajah. Menteri memukul, ada benteng ke D7 skak. Lihat teman-teman, luar biasa. Sehingga kemanapun raja melangkah, kita ambil ke B8, maka menteri memukul menteri skak, raja ke A8, menteri ke A7 skak mat. Luar biasa teman-teman. Sehingga kita kembali di dalam posisi ini, kita masih mencoba dengan raja ke A8, dilanjutkan benteng ke B3, mengancam menteri. Menteri ke D7, menteri ke D3, raja ke A7 mensupport pion, menteri ke I3 skak, raja ke A8, dan disinilah posisi terakhir. Mikhail Tal tidak lagi mengancam pion, tetapi coba teman-teman Anda pause video ini, apa opsi terbaik eksekusi putih di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi menemukan langkah itulah dengan benteng ke B6, mengancam pion, dan juga di sini mengorbankan benteng. Dan di sini Birne menyerah. Karena apa? Apabila kita lanjutkan gajah menerima benteng, maka kuda memukul gajah skak waktu yang sama mengancam menteri. Oke? Dan apabila di dalam posisi seperti ini, menteri ke A4 mencoba juga mensupport pion ini, maka benteng ke C8 skak, raja ke A7, benteng ke B4 open skak. Gajah menutup, maka menteri memukul gajah skak mat. Luar biasa teman-teman. Kita lihat kombinasi yang dimainkan oleh magician dari Riga, Mikhail Tal. Dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, mari support channel dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.